got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai pembelajaran fisika kita, yaitu tentang alat ukur dasar panjang. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan. Oke, baik, diucapkan terima kasih untuk ketua kelas. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Oh, ada. Oh, berapa orang? 2 orang, baik. Kemana ya? Apa keterangannya itu? Sakit. Oh, boleh. Yaudah, kalau sakit tidak apa-apa. Oh iya, ada yang tahu nggak untuk sebelum mulai pembelajaran ini materi apa sih yang kita bahas minggu lalu? Oke. Ada yang tahu apa? Iya, betul sekali, yaitu alat ukur waktu. Sekarang untuk minggu ini yaitu perkenalan alat ukur panjang. Ada yang tahu nggak di sini apa itu alat ukur panjang? Bagaimana? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Bapak jelasin. Untuk alat ukur panjang itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau suatu objek. Misal kita seringkali menggunakan penggaris. Betul, untuk mengukur berapa senti sih benda atau objek tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan sebuah apa sih itu alat ukur panjang, dan setelah Bapak menjelaskan, kalian akan dibagi untuk menjadi 3 kelompok. Yang pertama untuk kelompok penggaris, yang kedua untuk kelompok jangka sorong, yang ketiga untuk alat ukur yang namanya itu micrometer scope. Oke. Untuk yang pertama akan Bapak jelaskan terlebih dahulu, yaitu penggaris. Nah, untuk alat ukur penggaris ini biasa digunakan untuk mengukur suatu objek yang misal seperti mengukur pena. Berapa sih ukuran pena itu? Jadi diukur. Nah, satuan dari penggaris ini yaitu sentimeter. Sekarang kita yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini alat yang untuk mengukur diameter, terus panjang dan kedalaman suatu objek. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong ini yaitu ada rahang tetap dan rahang bergerak. Nah, rahang bergerak ini untuk mengunci atau menempatkan posisi yang pas dari suatu objek ini yang akan diukur. Selanjutnya yaitu ada ini. Nah, yang panjang ini. Nah, ini untuk mengukur kedalaman suatu objek. Baik, selanjutnya itu ada skala utama, skala Nonius. Nah, untuk ketelitian jangka sorong ini, apakah ada yang tahu? Ya, kamu coba. 1, oh salah. Ada lagi 0,01. Iya, betul sekali. Jadi, ketelitian untuk jangka sorong ini 0,01. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, Bapak akan mengasih suatu rumus kepada kalian. Nanti untuk pembagian kelompok tersebut, nah, menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Bapak kasih contoh. Misal kita mengukur suatu objek yang dimana skala utamanya ini menunjukkan angka 2,7, sedangkan skala Noniusnya menunjukkan angka 0,6. Nah, 0,6 dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 menjadi 0,06. Nah, jadi 27 ditambah dengan 0,06. Nah, itu hasilnya berapa? Itulah hasil dari objek yang kita ukur itu. Nah,
untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kelompok tersebut, menjelaskan seperti apa yang Bapak jelaskan seperti itu. Nah, untuk ininya akan diberikan contoh agar teman-teman kalian bisa memahaminya. Jadi kalian yang menjelaskan. Oke. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan yaitu ini. Mikrometer skrup. Nah, untuk meter skrup itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, bagian-bagiannya itu yaitu ada yang pasti ada skala utama dan skala nonius. Terus ada pengunci, ini pengunci, terus ini ada rahangnya untuk menempatkan suatu objek. Nah, ini suatu objek. Oke. Nah, jadi mikrometer skrup ini seperti jangka sorong tersebut. Kalau jangka sorong kan dia mengukur kedalaman, diameter, sedangkan ini juga bisa mengukur ketebalan ataupun diameter kelereng. Oke, misal Bapak kasih contoh seperti jangka sorong tersebut. Nah, ada skala nonius dan skala utama. Nah, misal jika kita mengukur suatu objek, terus skala utamanya menghasilkan 4,6 mm, sedangkan skala nonius ya menunjukkan angka 0,06. Nah, tinggal kita bagikan saja, kita tambahkan saja, itulah hasilnya seperti jangka sorong tersebut. Oke, tidak perlu. Jadi bagaimana? Apakah sudah mengerti untuk mengenai penjelasan tentang alat ukur panjang? Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok tiga kelompok yang masing-masing memegang satu alat. Kelompok pertama untuk memegang penggaris, kelompok 2 memegang jangka sorong, dan kelompok 3 itu memegang mikrometer skrup. Jadi kalian akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, prinsip kerjanya, dan ketelitian dari masing-masing alat tersebut. Nah, bagaimana untuk kelompoknya? Bapak yang pilih atau kalian yang pilih? Oke, langsung saja ya, karena ini jadi kalian bagi sendiri dan kita akan memulai pembelajarannya. Nah, oke, sekarang Bapak akan membagikan alat tersebut dan kalian akan menjelaskannya. Bila ada yang tidak dipahami, boleh tanya Bapak atau nanya teman kelompok. Jika belum mengerti juga, baru tanya ke Bapak. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Karena semua kelompok sudah menjelaskan dengan baik, dengan luar biasa sekali. Selanjutnya, Bapak ingin dari setiap kelompok membuat 5 soal. Yang 5 soal itu akan ditukar ke kelompok lain. Misal, kelompok jangka sorong itu membuat 5 soal tentang jangka sorong tersebut dan dibagikan misal ke kelompok mikrometer skrup atau penggaris. Jadi kita acak untuk menambah wawasan. Jadi siswa tidak hanya mengenal atau mengetahui alat yang dia pegang saja, tetapi dia juga bisa mengetahui alat yang temannya pegang atau yang temannya jelaskan di atas, di depan ini. Oke. Untuk semuanya siswa, untuk setiap kelompok membuat 5 soal dan akan ditukar kembali. Oke. Bapak tunggu sampai 5 menit untuk membuat soal. Apakah bisa? Oke, bisa ternyata. Baik.
Bapak tunggu sampai 5 menit. Setelah itu kalian langsung tukarkan, dan setiap kelompok memberikan soalnya, lalu soal tersebut dikerjakan langsung di sini kerjakannya. Oke. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Untuk itu soal-soal itu bisa berikan ke Bapak dan Bapak akan memeriksa. Oke. Oke. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan apa yang telah kita dapat pelajari dari pembelajaran hari ini. Oke, kamu. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini, yang pertama itu materi alat ukur panjang. Yang pertama itu ada penggaris. Penggaris itu untuk mengukur suatu panjang objek yang akan kita ukur. Yang biasanya itu dalam satuannya itu sentimeter. Dan yang kedua itu ada jangka sorong, yang alat yang digunakan untuk mengukur suatu panjang dan diameter luar maupun dalam, dan kedalaman suatu objek benda yang kita ukur. Nah, yang ketiga itu ada micrometer screw, yang alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu objek. Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung waktu dan bentar lagi akan istirahat. Oke, baik. Itu saja penjelasan untuk alat ukur panjang hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan tentang alat ukur massa. Untuk siswa sekalian juga bisa mencari materi tentang alat ukur massa, sehingga kita di minggu depan akan langsung ke materi dan akan mempraktikannya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tentunya ada pekerjaan rumah atau PR yang akan kalian kerjakan. Untuk PR itu ada di halaman 62. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.